I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurdianti dari kelas 21 IS1. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan sumber daya ikan. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita ke slide berikutnya. Untuk penjelasan pertama mengenai sumber daya ikan laut di Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia kira-kira 2/3 daerahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Dari luas laut sebesar itu, di dalamnya banyak sekali terkandung sumber daya alam. Salah satunya adalah ikan. Ikan merupakan sumber daya yang dihasilkan oleh alam secara terus-menerus, atau dengan kata lain, ikan merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Selain merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui, ikan juga tergolong sumber daya milik umum, yang dimana sifat yang terakhir ini cenderung menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sumber daya ikan. Kondisi sumber daya alam ikan. Luas teritorial wilayah laut Indonesia keseluruhannya berkisar 3,1 juta kilometer. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di zona ekonomi eksklusif, yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar Kepulauan Indonesia. Presentasi ini sebenarnya sudah merupakan suatu peringatan karena berdasarkan tanggung jawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization dan Code of Conduct for Responsible Fisheries, hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap. Sedangkan manfaat ikan bagi manusia antara lain mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, mencegah penyakit kolesterol, menyehatkan sistem kardiovaskuler, dapat mencerdaskan otak, menstabilkan tekanan darah tinggi, mengurangi risiko stroke, mata dan kulit menjadi sehat, mengurangi risiko adanya kanker, mencegah depresi, mencegah demensia, dan terakhir mencegah diabetes. Berdasarkan data dari BPS, tangkapan laut di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 itu mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari tabel yang ada di dalam slide ini. Terjadinya permasalahan pada ekosistem ikan laut oleh manusia. Yang pertama, masyarakat membuang sampah sembarangan ke laut. Limbah pabrik yang dibuang ke laut tanpa mengetahui dampaknya. Overfishing secara besar-besaran oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem ikan laut. Kurangnya pengetatan kebijakan pemerintah terhadap penangkapan ikan laut. Dan terakhir, matinya terumbu karang yang dihancurkan oleh ulah manusia. Selanjutnya, kontribusi masyarakat untuk menjaga sumber daya ikan di Indonesia. Yang pertama, pemulihan stok dan penebaran benih ikan di zona inti konservasi alamiah dan buatan. Yang kedua, stop membuang sampah atau limbah ke sungai atau laut. Yang ketiga, stop penggunaan bahan beracun kimia, tuba yang mematikan sumber daya ikan dan polip karang. Yang keempat, stop tekanan tangkapan ikan berlebih dari daya dukung sumber daya ikan atau overfishing. Dan terakhir, kajian atau evaluasi izin dan realisasi pemanfaatan sumber daya ikan di tiap WTP. Berikutnya, manfaat dengan adanya kontribusi penjagaan terhadap ekosistem ikan. Yang pertama, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Yang kedua, bagaimana perusahaan agar memproses ulang lagi dalam membuang limbah pabrik ke laut agar tidak membahayakan ekosistem terhadap ikan. Yang ketiga, agar masyarakat mengetahui bahaya selanjutnya terhadap penangkapan ikan laut atau overfishing. Semakin lama, maka akan semakin sedikit ikan di laut. Yang keempat, bagaimana masyarakat agar berpikir ke depannya tentang bahayanya ekosistem laut bila tidak dirawat dengan baik. Maka tidak ada kehidupan lagi dalam ekosistem ikan di laut. Yang kelima, bagaimana pemerintah dapat memperketat dalam peraturan baru bagi pelanggar dalam penangkapan ikan yang secara ilegal.
Baiklah, dari beberapa penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya ikan, bisa kita buat kesimpulan, yaitu bagaimana kita dapat menciptakan cara atau pemikiran baru dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya ikan yang jauh lebih baik lagi, serta masyarakat secara sadar agar bisa menjaga akan ekosistem di laut, agar tidak dicemari lagi oleh kegiatan masyarakat yang tentunya akan merusak alam tersebut. Dikarenakan ikan bertempat tinggal di laut. Apabila laut rusak, maka ikan pasti akan mati dan diperlukan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk membuktikan semua pihak bisa terlibat menjaga laut. Maka akan ekosistem laut terhadap ikan akan kembali lagi seperti semula dan Indonesia tidak akan impor lagi dari negara lain dan bisa mencukupi akan pangan ikan yang berprotein tinggi di dalam negeri. Sekian dari saya, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.